diafragma ini terbentuk oleh apa? Yuk kita lihat di sini. Slit diafragma ini terbentuk satu oleh yang namanya nefrin. Nefrin ini yang warna apa nih? Yang warna biru. Ya, nefrin. Kemudian nefrin berikatan dengan protein yang lain, yang warna merah ini, ya. Nefrin berikatan dengan protein yang warna merah. Yang warna merah ini namanya podosin, ya. Podosin, bukan podobae, ya. Nefrin berikatan dengan podosin, dia membentuk slit diafragma. Jadi dia akan mengatur seberapa jumlah solut yang bisa dikeluarkan, ukurannya berapa yang bisa dikeluarkan. Jadi dia mampu bergerak. Ketika yang keluarnya solut dalam ukuran besar, maka dia akan membuka nefrinnya. Tetapi ketika solutnya ukuran kecil, dia cukup membentuk celah. Nah, makanya sifatnya dinamis, dia mampu bergerak. Gitu untuk nefrin ini. Jadi contoh misalkan beta 2 mikroglobulin, ya. Di mana saya nulis? Sini lah. Beta 2 mikroglobulin ini memiliki berat molekul sekitar 150 nanometer. Lah, tadi dari atas saja udah kesaring, nggak bisa. Tapi ternyata beta 2 mikroglobulin dia mampu melewati ini, di mana nanti slit diafragma akan melebar sehingga mampu melewatkan beta 2 mikroglobulin. Ya, ini merupakan protein, boleh dikatakan protein jahat lah buat tubuh kita, ya. Nah, ini bisa dibuang lewat slit diafragma. Jadi dia mampu melebar dan mampu mengecil. Gitu. Nah, inilah komponen inilah yang mirip-mirip dengan dializer di membran semipermeabel. Kalau dializer pori-porinya statis, kalau di tubuh kita ini dia mampu meregang dan mampu memperkecil, atau dengan kata lain dia bermotilasi, mampu bergerak. Seperti itu, ya. Terdiri dari apa bagian yang pentingnya? Venestata, kemudian membran basalis dan sel podosit yang berisikan nefrin. Oke, kita belajar bagaimana nefrin ini bisa bergerak. Nah, nefrin ini bisa bergerak tentu harus ada stimulus, ya, yang dapat melakukan pergerakannya. Oke, yang pertama di sini saya punya reseptor. Di sini yang warna hitam ini reseptornya adalah GCPR, ya. Guanosin coupled protein receptor. Nah, guanosin coupled protein receptor di sini kayak kita pindah ke sebelah sini, ya, biar agak besar. Nah, GCPR ini, guanosin coupled protein receptor, dia akan aktif. Prosesnya mirip-mirip kayak yang kemarin. Dia akan aktif dengan memisahkan GDP dan GTP, guanosin trifosfat. Guanosin trifosfat ini nanti dia akan menstimulasi yang namanya adenyl cyclic. Untuk bagaimana? Untuk merubah di sini ATP menjadi CAMP. Nah, selanjutnya CAMP dia akan memproduksi yang namanya PKA, protein kinase. Nah, PKA inilah yang nanti akan menempel pada yang namanya channel kalsium di dalam podosit sel. Oke, kita akan tempelkan dia ke dalam channel kalsium. Proses penempelan ini disebut dengan fosfoliferasi. Jadi PKA-nya nanti akan menempel di sini, PKA. Oke. Iki tak warnanya harusnya jangan warna hitam. Kita kasih warna coklat aja ya, biar tahu ya. Oke, rubah ini. Channel kalsiumnya warna coklat. Jadi PKA ini akan menempel ke sini. Oke, itu satu prosesnya lewat dengan perubahan dari adenyl cyclic menjadi PKA. Nah,
PKA tadi yang nempel ke yang namanya reseptor ion kalsium, itu nanti dia akan masuk atau merilis kalsiumnya pada aktin. Itu satu. Oh ya, nama reseptornya ini adalah TRPC6 ya. Transien reseptor protein 6 ya. Mana nih? Spidolnya mau habis. Transien reseptor protein 6 TRPC6 itu adalah nama reseptor kalsium ya pada sel podosit. Nah, jadi kalau PKA-nya nempel pada TRPC6 maka dia akan merilis kalsium masuk pada aktin. Itu satu. Yang kedua adalah melalui mekanisme fosfolipase ya. Fosfolipase atau yang kita kenal dengan PLC3 fosfolipase. Fosfolipase ini dia akan memecah fosfolipid yang ada di dalam membran menjadi IP3 dan DAG ya. Menjadi IP3 dan DAG ya. IP3 itu adalah ionic trifosfat ya. Ionical trifosfat. Lah, ini sebelah mana nulisnya ya? Sini aja ya. Ionical trifosfat. Nah, kalau DAG itu adalah singkatan dari diagliserol. Ini diagliserol. Lah, apa fungsinya? Kalau IP3 ini dia nanti akan membentuk yang namanya PKC, protein kinase C. Sementara kalau yang diagliserol nanti akan bagaimana? Dia akan melepaskan kalsium yang ada pada retikulus endoplasmik. Ya, nanti dari retikulus endoplasmik akan ditangkap oleh aktin. Seperti itu. Nah, kalau yang PKC tadi ini bagaimana? Yang PKC ini juga tadi nanti akan berpengaruh terhadap aktin. Namanya adalah F-aktin. Jadi batang ini namanya F-aktin. Tuh, jadi mekanismenya melalui guanosin coupled protein reseptor ada dua mekanisme. Yang pertama pembentukan PKA, yang kedua adalah pembentukan PKC. PKC itu berasal dari mana? Dari fosfolipase. Seperti itu. Nah, ketiga proses ini diinduksi oleh apa? Satu, bisa diinduksi oleh adanya angiotensin 2. Kalau ada angiotensin 2 ke sini nempel ke GCPR maka akan mengaktifkan proses seperti ini ya. Kemudian yang kedua dia bisa lewat dengan adanya endothelin 1 yang muncul maka akan ditangkap oleh GCPR juga ya. Endothelin 1 ini endothelin 1 akan kalau muncul akan ditangkap GCPR. Nah, prosesnya seperti inilah kira-kira. Oke. Jadi, dengan adanya kalsium tadi yang masuk pada F-aktin, nanti dia akan menginduksi di sini, maka nanti miosin akan berikatan dengan ATP di sini. Ini yang miosin ini yang warna pink ya, maka dia akan berikatan dengan ATP. Nah, oke, kita perjelas deh, perbesar nih gambarnya. Sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini F-aktin. Kemudian di sini saya punya. Nah,
Ini miosin. Nah, F-aktin tadi dipengaruhi oleh kalsium ya, yang menginduksi ke F-aktin. Ini F-aktin. Nah, yang pink ini adalah miosin. My1E. Miosin My1E. Ini harusnya tak warnanya salah nih. Nah, ini My1E. Miosin. Oke, miosin. Nah, miosin cara bergeraknya bagaimana? Dia harus berikatan dengan ATP terlebih dahulu. Karena ATP ini adalah sumber energi. Ketika ATP-nya nempel pada kepala miosin, maka dia akan mengalami pergerakan. Nah, dia akan bergeser dari yang tadinya ke sini, dia bergeserlah ke arah depannya. Contoh misalkan ke sini. Yang kedua, yang ini bergeser ke arah depannya. Terus begitu juga yang ketiga bergeser ke arah depannya. Nah, gerakan inilah yang dikatakan dengan gerakan kontraksi simultan. Yang mana akan membantu perubahan nefrin sehingga dia menarik nefrin ke dalam. Itu gerakan kontraksi. Nah, tadi udah belajar tentang bagaimana mekanisme kontraksi dari nefrin untuk melewatkan solut. Oke, sekarang kita masuk belajar tentang GFR. Nah, GFR manusia itu sampean tahu nggak berapa? Ayo. Nggak tahu, bos. Aduh, piye toh? GFR manusia ini ya kurang lebih sekitar 125 cc per menit. Ingat-ingat, 125 cc per menit. Nah, ini berasal dari mana? Berasal dari darah yang masuk ke dalam ginjal. Ya, kemarin udah tak bahas di video sebelumnya loh. Bagi yang belum nonton, nanti linknya ada di deskripsi ya, video sebelumnya ya. Nah, itu ginjal itu menerima kurang lebih sekitar di sini ya, 20 sampai dengan 25 ya. 25% dari cardiac output. Jadi yang masuk ke sini di dalam 1 menit itu kurang lebih sekitar 1.200 ml. Nah, dari 1.200 ml ini ya, kemudian dia ditekan masuk ke sini, dipompa. Nah, ini kurang lebih sekitar 675. Kemudian yang keluar ke sini ke arterial efferent ini sekitar 525 mili. Nah, oke, kita lihat tuh dari mana ini bisa masuk 625 mili ini. Nah, sebetulnya ini ada perhitungannya. Perhitungan inilah yang kita sebut dengan net filtrasi. Net filtrasi ya, ini rumusnya adalah tekanan glomerulus ya, kemudian dikurangi tekanan onkotik ya, ditambahkan dengan pressure fluid. Nah, kita harus tahu nih rumusnya ini ya. Oke, yang mana aja? Nih, sebentar. Pressure glomerulus hidrostatik, yaitu tekanan yang kesini nih. Yang tadi, yang 675 ini ditekan oleh dia. Ini berapa sekitar tekanannya? 55 mm Hg. Jadi di sini 55 mm Hg. Kemudian di sini pressure onkotik, tidak semua tadi protein yang masuk itu dapat blast masuk gitu loh. Ada yang balik lagi tentu ya. Nah, memberikan tekanan balik itu yang dikatakan dengan tekanan onkotik. Tekanan onkotiknya piro? Tekanan onkotiknya 30 mm Hg di sini. Jadi ke sini
Ini memberikan tekanan 30 mm Hg. Nah, selanjutnya fluid pressure. Dari mana tekanan yang masuk ke sini, ke kapsula Bowman ini, lihat makin lama makin ke sini, ini lubangnya makin kecil ya. Nah, tekanannya semakin lama semakin besar. Kalau dia semakin penuh, semakin penuh, semakin penuh, semakin besar, maka dia akan memberikan tekanan balik ke sini. Nah, inilah yang dikatakan dengan fluid pressure. Fluid pressure-nya berapa? 15 mm Hg. Sehingga net filtrasi itu adalah 55 dikurangi 30 ditambah 15. Jadi totalnya net pressure-nya adalah sekitar 10 mm Hg. Inilah yang menjadi filtrat yang masuk ke tubulus proxima. Gitu. Ngerti? Ngerti. Iya, good. Nah, selanjutnya GFR ini selain net filtrasi ternyata dipengaruhi oleh dua hal yang lainnya. Yang pertama dipengaruhi oleh surface area atau luas area. Contoh nih, tak gambar ya. Kalau yang misalkan luas areanya koyong ini kecil ya, dengan luas areanya si montok, wow, badannya gede. Kira-kira ini lebih luas area yang kecil dengan luas area yang besar, lebih cepat mana pengeluarannya? Yang gede bareng Yang bos. gede pasti, makanya luas area ini berpengaruh. Artinya ini surface area. Surface area. Surface area ini kalau yang kecil pasti akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang besar. Itu surface area ya. Kemudian berikutnya ada yang dikatakan dengan permeability. Artinya kemampuan melewatkan air ya. Permeability kayak tak gambarkan lagi nih. Kayak gini ya. Ini sama nih. Kayak gini. Satu lagi sebelah sini ya. Oke, bedanya apa? Bedanya yang sebelah sini dia misalkan pori-porinya hanya 4 seperti ini, tapi yang bawah ini pori-porinya banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira lebih cepat mana? Yang 4 apa yang 6? Yang 6. Yang 6. Jadi tadi net filtrasi dikalikan dengan surface area dan dikalikan juga dengan permeability, maka muncullah nilai GFR. Oke, GFR itu di mana nih? Aku tak tulis sini ya. GFR itu sama dengan net filtrasi dikalikan dengan koefisien filtrasi. Koefisien filtrasi terdiri dari apa? Dari surface area dan permeabilitas. Jadi kalau sekarang net filtrasi meningkat, maka GFR akan meningkat. Kalau net filtrasi meningkat, GFR akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, kalau koefisien filtrasi meningkat, maka westa otomatis lah GFR-nya juga akan meningkat. Itu yang berpengaruh terhadap kecepatan reduksinya. Nah, gimana? Kira-kira udah bisa terjawab belum? Tadi pertanyaannya, ayo. Sudah bos. Sudah ya. Jadi ini merupakan sebuah rangkaian seperti ini nih yang wajib kita ketahui. Perawat dialisis harus tahu, nurse harus tahu, apalagi ini pathway-nya yang panjang-panjang koyongnya nih ya harus di luar kepala ya. Jadi sampean harus melotot gitu loh. Ya, jangan di luar kepala terus lah. Iki bantal sing gede-gede ini buku nih jangan dijadiin bantal ya. Dibaca ya. Kalau dijadiin bantal ya susah, ilmunya nggak akan masuk. Ilmunya di luar kepala mulu. Di luar kepala terus. Jadi buku segede gini ya harus dibaca. Biar apa coba? Biar pintar. Yang kedua biar cepet tidur nih, biar pulas.
Benar. Oke, buat para buat para yang penonton sekalian nih ya, yang sudah menyaksikan channel Mantri HD, oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tentu saja juga aktifkan loncengnya dan komen-komen di bawah nih. Nah, tadi udah disampaikan kalau yang belum nonton video sebelumnya ada di deskripsi juga seperti itu. Nah, tentu kalau ada pertanyaan bagaimana? Bisa chat tuh di kolom komentar. Saya pengen dijelaskan video tentang ini. Monggo silahkan chat di kolom komentar. Oke, mungkin nanti video selanjutnya kita akan bahas tentang tubulus proxima sampai dengan collecting duct dan sebagainya. Atau mungkin nanti ada request tak bahasin, tak jabanin. Yo, oke. Jadi kita cukup aja video kali ini. Oke, tetap jangan kemana-mana, tetap standby di channel Mantri HD. Gaskeun.